dan mereka mengadukan ini kepada Barreskrim Polri. Ketika Barreskrim Polri melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa banyak sekali saksi, banyak sekali barang-barang bukti, kemudian disimpulkanlah bahwa memang tidak ada tindak pidana di sini, sehingga memang ijazah Pak Jokowi dinyatakan asli, gitu kan. Tapi sekarang mereka mencoba mendesak agar harusnya tidak boleh dihentikan nih penyelidikannya, justru harus ditingkatkan kepada penyidikan. Nah, ini yang kami lihat malah sebagai upaya kriminalisasi Pak Jokowi. Bayangkan aja Mas, kalau ada suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana, tidak ditemukan unsur pidananya, mau dipaksakan, dilanjutkan terus, periksa terus, harusnya tidak boleh di stop ini penyelidikan. Ya bagaimana kepastian hukum untuk klien kami sebagai terlapor di situ? Ya bayangkan aja kalau analoginya tadi saya cerita sama rekan-rekan media di sini Mas Andro, bahwa kalau ada kemalingan rumah tetangga dilaporkan polisi, kemudian polisi penyelidikan, kemudian ditanya yang punya rumah hilang nggak? Tidak, ternyata. Oh ya udah kan case close, penyelidikan dihentikan. Ini seakan-akan harus dipaksakan. Pokoknya saya sampaikan ini harus hilang dan harus pidana lah apapun caranya. Nah ini yang kami sayangkan, dan kami mohon juga agar rakyat juga jangan tidak terprovokasi ya dengan adanya narasi seperti ini. Gitu Mas Andro. Bang Yakub, Anda tadi tidak menyebutkan nama organisasi maupun individu. Kami tegaskan apakah ini yang dimaksud adalah TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis? Ya mungkin salah satunya ya dari pihak mereka kan sering konferensi pers juga kan, dan menyatakan bahwa laporan yang di Barreskrim itu seharusnya tidak dihentikan dan harus dilanjutkan, dan itu yang kami sebenarnya sayangkan Mas. Karena alasan mereka seperti ini, Bang Yakub. Pada keterangan Barreskrim yang telah dirilis, kemudian sudah dihentikan pula penyelidikannya. Bang Ini Yakub, kan sekarang jadi agak, ya ini kan sekarang begini Mas. Barreskrim sudah memiliki SOP sendiri, yang kami pun juga tidak bisa intervensi loh. Kami terlapor pun tidak bisa intervensi. Termasuk perkara kami yang di Polda, sekarang itu sedang proses penyelidikan, kami tidak bisa intervensi Mas. Banyak tadi rekan-rekan media yang menanyakan, kok lama sekalian di Polda nggak jalan masih penyelidikan. Nah itu sekaligus kami di preskon ini juga tadi meminta kepada pihak Polda Metro Jaya, kami sangat menghormati proses yang berjalan. Kami tahu banyak sekali saksi yang diperiksa, tapi kami menunggu. Mudah-mudahan proses itu berjalan dengan baik, sehingga kalaupun memang betul dugaan kami ada unsur pidana, ya mohon dilanjutkan dan ditingkatkan kepada proses penyidikan. Ini halnya sama Mas dengan yang di Barreskrim. Sekarang kan mereka mengatakan harusnya teknik penyidikan tidak seperti itu, harusnya periksa ini. Loh, kok jadi mereka mendikte Polri di situ? Kan semua sudah ada SOP-nya. Apakah semua memang harus sesuai dengan nilai kebenaran versi mereka? Jadi kalau Polri mengatakan saya standarnya seperti ini, mereka bilang tidak bisa. Harusnya periksanya ini, dan ini. Kan tidak bisa seperti itu. Semua sudah ada ukurannya, sudah ada aturannya. Ini negara Indonesia, negara hukum. Ya harus taati dong hukum. Jadi jangan tidak menaati hukum dan mau bermain dengan peraturan sendiri Mas. Itu tidak akan selesai perkara ini gitu. meskipun hal itu tidak menjadi jawaban bagi pihak TPUA ya Bang Yakub ya, karena mereka juga sampai detik ini mungkin Bang masih mempersoalkan kenapa yang dipajang kala itu hanya lembaran fotokopi saja, bahkan kemudian lokasi KKN. Nah, ini menarik pertanyaan ini, karena dari awal juga kami sebenarnya sudah melihat Mas, ini kenapa pertanyaannya dan teori-teorinya dan hal-hal yang disampaikan kok tidak seperti penelitian ya. Penelitian kan ada etikanya, tidak seperti ini menurut pandangan kami. Dan ada upaya-upaya yang kami lihat mencoba untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pun merasa seperti demikian. Oleh karena itu Pak Jokowi melaporkan hal ini ke Polda kan, bahwa ada dugaan tindak pidana fitnah atau pencemaran nama baik atau ITE juga. Nah inilah yang kita sayangkan, dan sampai sekarang kita mempertanyakan juga Mas, ini mau dibawa kemana? UGM tidak dipercaya, Barreskrim Polri tidak dipercaya Mas, KPU tidak dipercaya, kemudian Lab 4 Polri tidak percaya. Sekarang ada narasi juga mereka mau bawa ini ke ranah internasional. Ya coba saja, silahkan saja, kalau memang bisa silahkan aja, kalau memang ada upaya seperti itu ya. Tapi yang perlu kami tegaskan, ini adalah negara Indonesia, negara hukum. Sudah ada aturan main, sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Mohon dihormati. Jangan kita mau mencoba menggunakan hak kita, ayo kita lapor, tapi menghina orang. Itu kan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Jadi mari kita mencoba untuk menegakkan menaati hukum dengan tidak melanggar atau melawan hukum. Begitu Mas Andro. Bang Yakub juga ingat ya Bang ya, pro kontra ijazah ini rasanya belum tuntas banget Bang sampai sekarang, karena ada satu orang yang pernah mengatakan saya ikhlas masuk penjara pakai baju oranye, tunjukkan dulu ijazah Jokowi yang asli.
Bang Yakub tahu kan orangnya siapa kan? Sampai ada narasi seperti itu Bang, yang akhirnya membuat perbedaan di tengah publik. Ya, itu kembali ya, kalau memang ada, saya sepertinya tahu Mas Andul ngomongin siapa. Kalau memang itu beliau tetap pada pandangannya, ya kami hormati. Tapi kami juga meminta beliau dan juga masyarakat manapun semua, ketika melakukan sesuatu, ketika menyampaikan sesuatu, mohon agar dapat dipertanggungjawabkan tindakan maupun perkataannya. Sehingga segala jenis pernyataan yang mengatasnamakan penelitian itu tetap tidak bisa menghina orang atau memfitnah orang. Jadi fitnah ini tidak dibenarkan dari sudut manapun walaupun mengatasnamakan penelitian. Oleh karena itu tentu di setiap penelitian kan ada etikanya dan sebagainya. Jadi ya kita tunggu Mas, kalau memang ada orang yang menyampaikan siap di penjara dan lain-lain, ya kita hormati proses hukum. Kalau memang tindak pidananya terbukti ya mungkin beliau sudah ikhlas. Bang Yakub, yang kami heran meskipun sudah ditutup oleh Barreskrim Polri, konvers sore hari ini apakah ada arahan khusus dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada tim kuasa hukum? Arahan khusus tidak ada sebenarnya Mas, tapi kami melihat bahwa pemberitaannya sudah mulai simpang siur dan sudah mulai masuk lagi menyerang Pak Jokowinya lebih lagi Mas. Kemarin itu kan ijazah awalnya, sekarang sudah dibuktikan ijazahnya asli, kembali lagi masuk menyerang pribadi-pribadi orang lain juga kan, menyerang UGM juga, kemudian menyerang pihak-pihak yang terkait pada saat pembelajaran Pak Jokowi, kemudian pembimbing skripsinya, pembimbing akademiknya, kemudian desa KKN-nya juga. Nah, ini kalau kita tidak memberikan pernyataan seperti ini akan menyebabkan chaos Mas di masyarakat. Bayangkan kalau ini dibiarkan, semua orang yang terlibat nanti bisa didatangi, digeruduk, dan dipaksa atau didesak untuk melakukan atau meminta keterangan agar mereka terpuaskan gitu. Nah itu yang kita tidak mau dan kita hindari Mas, karena ini dapat merugikan banyak sekali pihak. Seperti juga kalau mengenai polemik ijazah ini tidak diselesaikan, semua orang bisa menjadi korban berikutnya. Dimanapun beliau bisa diminta, mana ijazahmu, kalau kau tidak bisa buktikan berarti palsu. Padahal kita tahu Mas, asas hukum itu justru sertifikat BPN contohnya. Kalau memang dikeluarkan secara betul, asli, ya itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Bang Ini Yakub, mereka narasinya berbeda. Justru Pak Jokowi yang harus membuktikan keahliannya. Kalau tidak itu palsu, gitu Mas. Bang Yakub, dan sampai akhirnya diksi yang dipilih oleh tim kuasa hukum menyimpulkan bahwa ini merupakan bagian dari kriminalisasi. Artinya kalau sudah masuk fase kriminalisasi kan artinya sanksi pidana juga akan menyertainya kan Bang Yakub ya. Kenapa sampai ada tujuan ini merupakan kriminalisasi Jokowi menurut Anda? Kesimpulan dari tim kuasa hukum. Iya, karena perkara ini sudah bertahun-tahun Mas. Ketika semua dilakukan melalui upaya yang memang sesuai dengan koridor hukum, ketika ada pihak yang mengajukan gugatan perdata maupun gugatan tun, itu kami layani secara hukum juga, kami jawab-menjawab dan sebagainya. Kami hadir di persidangan. Tapi ketika orang menggunakan atau mengatasnamakan penelitian untuk mengkonfirmasi suatu kepercayaan yang mereka punya di hati atau di kepalanya itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mengambil hanya bagian-bagian atau menginterpretasikan informasi atau bagian-bagian untuk mencocokkan kepada kepercayaan yang sudah mereka ada di kepala mereka itu, dengan melawan hukum, dengan melakukan fitnah atau dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, itu tidak bisa dibenarkan Mas, sampai kapanpun. Sehingga selama ini mungkin dari sisi media, dari sisi mereka pun selalu mengkoar-koarkan kepentingan hukum dan kepentingan kepastian hukum dari versi mereka sebagai pelapor di Barreskrim. Nah, kami juga meminta seluruh pihak, termasuk mereka dan juga masyarakat luas, untuk mementingkan juga dan memikirkan kepentingan hukum dan kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Masa bertahun-tahun dituduh ijazahnya palsu, kita terus diam dan mereka tetap dibiarkan seperti itu sih? Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua agar hukum dapat ditegakkan. Semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif itu semua harus dihormati, karena itulah panglima tertinggi kita Mas. Jadi menerjemahkan supaya tidak tinggal diam ini apa untuk laporan di Polda Metro Jaya, Pak Jokowi sebagai pelapor? Iya, tentunya sekarang di laporan di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan. Oke. Tadi juga kami menyampaikan bahwa kami menghormati dan kami mendorong juga
Polda Metro Jaya untuk dapat terus melakukan prosesnya seefisien mungkin dan sebaik mungkin. Kami tahu tidak mudah, tapi ya kami dari versi kami meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana, sehingga ya kami mohon jika memang ada terbukti, mohon dapat segera ditindaklanjuti. Begitu Mas Andro. Terima kasih kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Bang Yakub Asibon sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Sore.